Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan SMA Negeri 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.22 tindak pidana -10 Romawi -2024 dengan terdakwa saudari Afifah Ramadhani pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim Ketua membuka sidang. Sidang Pengadilan SMA Negeri 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.14 tindak pidana -10 Romawi -2024 dengan terdakwa saudari Afifah Ramadhani pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Baiklah, saya akan bacakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama: Afifah Ramadhani. Tempat tanggal lahir: Jakarta, 3 Oktober 1995. Jenis kelamin: perempuan. Warganegaraan: Indonesia. Kemampuan: referensi topik perubahan manajemen. Agama: Islam. Kerjaan: penanggung jawab vendor pembangunan sekolah PT yang sifat. Benar identitas saudara terdakwa? Benar yang bersifat. Dalam kasus ini, apakah sudah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi penasihat hukum. Apakah sudah penasihat hukum dari terdakwa saudari Ramadhani? Coba ada tunjukkan surat kuasa dan surat izin kerja saudari. Bagaimana saudara jaksa? Baiklah, untuk saat ini perkara saudari akan dipersidangkan di pengadilan SMA Negeri 10 Depok. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah, yang mulia. Apakah sudah terdakwa berdengar saya? Sudah, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai ini. Pasal 372 KUHP 68 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam pada penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 ribu. Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta. Pasal 373 KUHP tentang penggelapan yang berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan benar dan berbeda
ke-8 pidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 250.000 rupiah. Yang pertama, menyatakan terdakwa saudari Afifah Ramadhani bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP pasal 480 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 373 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap saudari Afifah Ramadhani dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Yang ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 4 tahun kurungan. Yang keempat, menetapkan agar saudari Afifah Ramadhani membayar utang pengganti sebesar 700 juta rupiah yang dibayarkan secara tanggung neteng oleh terdakwa Afifah Ramadhani, kompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Geraha Teknologi sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang digunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah, yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam 1 bulan sesudah diputuskan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Baik, terima kasih. Penuntut umum apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil untuk persidangan. Apakah saudari sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat ya, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benarkah Anda bernama Deka Briana Abad, umur 25 tahun, sebagai alumni SMA Negeri 10 Depok? Apakah saudari kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apa hubungan darah saudari dengan terdakwa? Apakah dengan saya kenal dan saya tidak ada hubungan darah? Baiklah, akan kami sesuai dengan pasal 100 ayat 3 tentang ayat saudari diminta keterangannya. Saudari akan disebut dulu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Saudari saksi siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong saya. Baik. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku anggota panitia dalam acara Budi SMA Negeri 10 Depok dan sebagai konsumen yang baik. Berapa lama Anda kenal dengan terdakwa? Kurang lebih 10 tahun yang sudah. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Dan saya ketahui terdakwa bernama Afifah Ramadhani, dia sebagai penanggung jawab PT. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Jadi, tanggal 24 ini sengaja 350.000 dengan sistem pembayaran dibagi menjadi 3 tahapan yang berbeda. Hal tersebut dibagi untuk biaya terdakwa seolah biaya aplikasi pengolahan dan iOS, biaya cetak bukan fisik dan biaya untuk memotong dengan dipatok 50.000 per orang. Lalu penanggung jawab dari semua ini membeli usia KF tiba-tiba menghilang setelah anak-anak memberikan revisi untuk dana diri di perpisahan. Tidak ada kabar dari penanggung jawab hingga sampai saat ini untuk penjelasan lebih lanjut soal kasus ini. AF sendiri menyebutkan bahwa Februari akan memberikan revisi setelah revisi yang terakhir untuk dana diri, namun nyatanya masih tidak ada kabar dari pihak vendor sampai saat ini. Maka, sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam surat perjanjian, jika dalam waktu 7 bulan vendor tidak ada kabar, maka kami ambil jalur hukum.
dan mulia. Terima kasih yang mulia. Yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, karena permohonan jawab kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah satu, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan sekunder tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Tiga, mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kehidupan semula. Empat, kurangnya niat, yaitu benar menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri. Lima, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah penuntut umum sudah menyoroti pembela terdakwa dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Kami telah mengajukan barang bukti berupa kwitansi bukti pelunasan pembayaran buku yearbook sekolah SMA Negeri 10 Depok. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dari vonis untuk terdakwa oleh majelis hakim. Berdasarkan keputusan sidang, maka agenda sekarang itu akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa saudari Okta Ramadhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus penggelapan uang hari Selasa 15 Oktober 2024 di Pengadilan SMA Negeri 10 Depok berakhir dengan hasil terdakwa saudara Afifah Ramadhani dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para pihak meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi